Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfarara Dika dari UPT SMP Negeri 1 Padrasuka, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tengseng. Pada kesempatan ini saya ditemani rekan saya, Ibu Linda Untoro, selaku guru matematika UPT SMP Negeri 1 Padrasuka. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Rara. Apa kabar hari ini Bu Linda? Alhamdulillah baik Bu Rara. Baik Bu Linda, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan supervisi akademik. Nah, gimana? Supervisi akademik ini adalah serangkaian kegiatan yang akan membantu guru untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kenapa kita melakukan tahap praobservasi ini Bu Linda? Itu adalah sebagai persiapan awal. Jadi sebelum Bu Linda melakukan pembelajaran di kelas, Bu Linda agar lebih siap lagi dalam memberikan pembelajaran terbaik pada siswanya. Nah, pada tahap ini Bu Linda ada beberapa pertanyaan. Bu Linda, yang pertama adalah apa tujuan yang ingin Bu Linda capai dalam pembelajaran nanti? Ya baik Bu Rara. Jadi untuk pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan, itu tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik itu dapat melakukan luas permukaan tabung. Jadi peserta didik itu dapat menentukan luas permukaan tabung. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dari rumus luas permukaan tabung tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Jadi tujuan yang ingin Bu Linda capai adalah siswa dapat menentukan rumus luas permukaan tabung ya Bu Linda, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Lalu bagian mana area pengembangan yang ingin Bu Linda kembangkan dari tujuan itu sendiri? Jadi area pengembangan yang dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu area pengembangan yang ingin saya capai adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi peserta didik mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan luas permukaan tabung dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Oh begitu. Jadi Bu Linda ingin mengembangkan bagian pengetahuan dan keterampilannya ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Nah, kemudian untuk mencapai area pengembangan itu, pengetahuan dan keterampilan itu sendiri, apa yang sudah Bu Linda siapkan? Baik, saya sudah menyiapkan modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI. Saya juga sudah menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu Bu Rara. Jadi nanti pembelajarannya menggunakan model PBL. Jadi Ibu Linda sudah menyiapkan LKPD berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, LKPD yang sesuai kebutuhan siswa ya Bu Linda ya. Jadi kira-kira kapan nih Bu Linda akan melaksanakan kegiatan ini? Di kelas mana dan jam berapa? Kebetulan saya mengajar di kelas 9A, jadi saya kebetulan ada jam di kelas 9A itu hari Rabu Bu Rara. Jadi nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di hari Rabu. Di jam ke? Jam ke 45. Iya. Jadi besok saya izin mengobservasi Bu Linda ya Bu Linda. Setelah melakukan observasi besok kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Rara. Siap. Jadi dari obrolan kita kali ini apa yang Bu Linda dapatkan? Dari obrolan yang kita lakukan hari ini yaitu praobservasi, saya mendapatkan saya merasa lebih siap gitu Bu Rara. Saya bisa berpikir apa sih nanti yang akan saya persiapkan untuk melakukan pembelajaran untuk siswa saya. Jadi pembelajaran terbaik itu saya sudah menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi, saya sudah menyiapkan LKPD sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian video pembelajarannya, dan model pembelajarannya yaitu model PBL.
Semoga kegiatan besok berjalan lancar ya Bu, dengan persiapan-persiapan Bu Linda yang sudah sangat matang. Terima kasih Bu Linda atas waktunya. Sama-sama Bu Rara. Untuk kegiatan praobservasi hari ini saya cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ibu mau ngecek aksen dulu ya. Ya. Untuk kelas 9B, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa nak? Sania. Sania kemana nak? Izin. Oh ya, baiklah. Aurel nanti materi hari ini tolong sampaikan ke Sania ya. Husain tolong dipimpin doanya nak. Semua siap. Doa dimulai. Baik anak-anak, seperti yang Ibu bilang kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan tahun. Ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian sebagai peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan tahun. Kemudian kalian sebagai peserta didik juga dapat menentukan atau menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan tahun. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang luas lingkaran. Siapa yang masih ingat luas lingkaran itu rumusnya apa ya? Apa kemarin luas lingkaran? Rumusnya apa? V kali ya, benar. Kemudian kalau rumus kelilingnya mah, keliling lingkaran apa? Baik, nah, mengapa harus mempelajari luas lingkaran dan keliling lingkaran? Ya, kalian tahu bentuk tabung itu seperti apa? Seperti kaleng susu. Selain kaleng susu, benda apa lagi yang berbentuk tabung? Kaleng sarden, bisa ya. Terus kemudian geprek, ya. Nah, lihat alas kaleng susu ini berbentuk berbentuk
Jadi kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas. Nah, kali ini dalam pembelajaran kali ini keyakinan kelas yang ingin kalian sepakati seperti apa? Seperti apa? Yang pertama, ya, menjaga pikiran. Nah, karena kesepakatan kelas sudah dibuat, nah kalian nanti akan berdiskusi. Nah, kegiatan kita kali ini adalah kalian bekerja sama berdasarkan kelompok kalian. Nanti kalian akan berdiskusi. Nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Baik, di dalam LKPD ini ada beberapa petunjuk. Kalian dapat mengisinya dengan cara berdiskusi dengan sekelompok kalian, ya. Kemudian kalau kalian sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan nanti di depan kelas, dan yang lain harus menanggapi, ya. Yang lain harus memperhatikan. Sesuai kesepakatan kelas kita tadi, saat ada teman yang memberikan pendapat, kalian harus menghargai. Baik. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Aulia, tolong bantu. Ini bagian kelompok kinestetik. Pas dia ngerjain kok disuruh ya. Ya, baik anak-anak, kalian kerjakan sesuai LKPD, petunjuk LKPD-nya, ya. Jangan lupa nama kelompok kalian ditulis. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go up. Higher than the high skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. you know, We put the good in the good in the good life. good life. The good in the good in the good life. And the best now we
Ya, udah ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, sekarang kalian akan melakukan presentasi. Sudah selesai, anak? Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 sudah selesai. Sudah, baiklah. Kelompok 1 akan melakukan presentasi. Ya, beri semangat dulu dong, beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang luas permukaan tabung. Unsur-unsur dan luas permukaan tabung. A. Garis EF dan GH disebut sebagai diameter. B. Garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari. C. Garis EH dan FG disebut tinggi. D. Lingkaran bagian bawah tabung disebut alas. Dari gambar tabung di atas dapat kita tentukan luas lingkaran alas tabung Pi kali R pangkat 2. Luas lingkaran tutup tabung Pi kali R pangkat 2. Keliling lingkaran 2 kali Pi kali R. Luas semua permukaan tabung, luas alas tambah luas selimut tambah luas lingkaran. 2 alas plus luas selimut. 2 pi R kuadrat plus 2 pi R T. Demikianlah dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah dari kelompok 1. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama semuanya ya. Jadi luas lingkaran tadi rumusnya apa? I kali R pangkat 2. Jadi alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran. Baik, karena jawabannya sama. Kemudian dari Ibu pengen lihat dari kelompok yang kinestetik kelompok 3. Coba presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Luas permukaan tabung. 1. Garis E dan F dan GH disebut sebagai diameter. Garis O, F dan OE disebut sebagai jari-jari. Garis EH dan VG disebut sebagai tinggi. Lingkaran bagian bawah tabung disebut sebagai alas. Amati Jadi gambarnya seperti apa?
coba di sini gambarkan di sini. Gambarnya tadi yang kamu dapatkan jari-jari tabungnya itu seperti apa sih? Jari-jari tabung. Perhatikan kelompok 4 dan 5 yang LKPD-nya sama ya. Apakah gambar kalian sama? Bagaimana kelompok 4 dan 5? Apakah gambar yang kalian gambar sama dengan yang digambar oleh kelompok 3? Sama. Ya. Ini adalah jaring-jaring tabung yang kalian buat tadi ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baiklah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang luas permukaan tabung ya. Untuk kelompok kinestetik dan auditorik, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi di dalam LKPD kalian itu terdapat gambar tabung seperti ini kan enak ya? Garis O sampai F itu disebut apa? Tadi jari. OF itu disebut sebagai jari-jari. Kalau E dan E sampai F itu disebut apa? Diameter. Jadi E sampai F itu disebut diameter. Kemudian garis G F itu disebut tinggi. Ya, tinggi tabung. Tinggi tabung ini mempunyai jari-jari bentuknya seperti ini tadi ya. Menurut kelompok berapa? 3. Semuanya sama ya. Jadi jari-jari tabung itu memiliki berapa lingkaran? Jadi luas permukaan tabung itu terdiri atas 2 luas lingkaran dan apa ini? Bangun apa? Persegi panjang. Persegi panjang itu disebut sebagai selimut tabung. Selimut tabung. Karena lingkarannya ada 2, luas lingkaran tadi apa rumusnya? Luas lingkaran Pi kali R pangkat 2. Karena 2, maka ini dikali 2 ya nak? Ya. Jadi luas lingkaran itu adalah 2 kali Pi kali R pangkat 2. Kemudian luas selimut. Luas selimut yang ini kan bentuknya apa? Persegi panjang. Luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Panjangnya ini lebarnya. Lebarnya itu adalah apanya ini? Itu tadi apa ya? Tingginya ya, lebarnya sama dengan tinggi. Kemudian panjangnya ini adalah sama dengan panjang keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu, jadi luas selimut tabung itu sama dengan keliling lingkarannya. Kemudian dikali dengan tingginya. Jadi dapat dituliskan menjadi 2 Pi R pangkat 2 ditambah keliling lingkaran rumusnya apa tadi? 2 Pi R dikalikan dengan T. Maka ini jadilah luas permukaan tabung. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali 2 Pi R pangkat 2 ditambah 2 Pi R kali T. Paham tidak anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Paham? Kalau begitu kita
latihan. Di situ ada latihan. Kalian coba kerjakan luas permukaan tabung pada halaman tersebut. Gini ya. Baik, yang sudah selesai mengerjakan boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan ya nak? Ya, terima kasih. Baik, nanti Ibu akan mengoreksinya. Setelah kalian belajar hari ini, mari kita bersama-sama refleksikan pembelajaran kita kali ini, ya. Apakah yang sudah kalian pelajari hari ini? Luas, lingkaran, ya. Luas, klinik, lingkaran. Dan kalian dapat menentukan rumus apa? Luas, permukaan, tabung. Apa yang sudah kalian kuasai? Menghitung. Untuk soal proses tadi, apakah ada kesulitan? Ya, sudah bisa semua ya. Baiklah. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga yang Ibu ajarkan bermanfaat bagi kalian dan menjadi berkah. Kemudian untuk tugas kalian bisa buka halaman 58. Di situ ada soal latihan untuk kalian latihan di rumah. Dan tugas kalian adalah membuat rangkuman. Nah, rangkuman kalian ini bisa berupa tulisan atau kalian juga bisa menggunakan video ya. Bisa video yang sudah kalian tonton ya. Bisa atau menggunakan peta konsep ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kalian akan belajar volume tabung. Kalian bisa membaca-baca dulu di buku cetak kalian ya. Baik, untuk pelajaran kali ini sudah cukup. Saya tolong pimpin doanya. Doa mulai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fingers for the haters. Let's only get in greater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfarada Adika dari UPT SMP Negeri 1 Pandasuka CGP Angkatan 10 Kabupaten Peksewu. Dalam kegiatan pagi hari ini saya akan melakukan observasi yang ditemani oleh Bapak Hotman Rigan Siregar selaku pengajar praktik dan Ibu Linda Kuntoro selaku guru mata pelajaran MTK. Selanjutnya
Baik Bu Linda, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi, pasca observasi. Nah, dari kegiatan pagi ini, apa yang Ibu Linda harapkan dari kegiatan pagi hari ini? Ya, pada kegiatan pasca observasi ini saya mengharapkan saya dapat merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan dari kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi yang dilakukan oleh Clara terhadap saya. Baik, jadi yang ingin tujuan Bu Linda dalam kegiatan pasca observasi ini untuk merefleksi diri ya Bu Linda dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Dari kegiatan pembelajaran yang telah Bu Linda lakukan, apa perasaan Bu Linda setelah melakukannya? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Rara ajarkan kemarin sangat senang ya Bu Rara, dan saya juga merasa lega karena sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa saya. Jadi Bu Linda merasa sudah lega ya Bu Linda melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Nah, dari kegiatan tersebut, apa pembelajaran yang Bu Linda lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bu Linda? Baik Bu Rara, pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan memang sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya tuangkan ke dalam RPP. Ya, pada kegiatan praobservasi itu sudah saya siapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran saya untuk siswa saya. Alhamdulillah ya Bu Linda. Jadi pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya Bu Linda, sudah sesuai dengan rencana yang sudah RPP yang sudah Bu Linda buat gitu ya. Baik Bu Linda boleh menceritakan hal-hal apa saja yang memuaskan dalam pembelajaran yang telah Ibu Linda laksanakan? Baik Bu Rara, untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah cukup memuaskan ya Bu Rara, karena sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan dalam RPP, kemudian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan, kemudian sudah sesuai dengan terintegrasi dengan KSE yang sudah Bu Rara ajarkan, kemudian juga sudah sesuai dengan gaya belajar siswa yang sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah saya buat di awal sebelum pembelajaran. Jadi beberapa hal yang memuaskan bagi Bu Linda itu sudah Bu Linda sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai minat bakat anak kemarin ya, yang sudah di asesmen diagnostik terlebih dahulu. Terus Bu Linda juga sudah bisa menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE Bu Linda. Dari pembelajaran tersebut Bu Linda, ada nggak hal-hal yang menjadi kesulitan siswa? Yang menjadi kesulitan siswa kemungkinan masalah pembagian kelompok ya Bu Rara. Sebelumnya kan saya kalau pembelajaran seperti biasa itu anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan teman-teman dekatnya, jadi siswa memilih sendiri mereka mau bersama dengan kelompoknya siapa begitu. Tetapi setelah mempelajari pembelajaran diferensiasi ini, saya mencoba membuat asesmen diagnostik, saya menemukan ternyata gaya belajar anak itu berbeda-beda. Kemudian dari hasil asesmen diagnostik itu terdapat dua kelompok ya Bu Rara. Jadi anak dengan gaya belajar audiovisual dan anak yang dengan gaya belajar kinestetik. Jadi kesulitan anak sendiri itu karena pembagian kelompok ya? Iya, karena anak-anak itu biasanya sudah nyaman gitu berkelompok dengan teman-teman dekatnya. Jadi ini kelompok-kelompok baru mereka masih merasa canggung, jadi agak malu-malu. Jadi rasanya masih kurang begitu aktif begitu kan. Jadi karena kurang pembiasaan ya Bu Linda, jadi berkelompok dengan teman yang lain gitu. Biasanya dengan teman akrabnya, teman karibnya gitu ya. Nah, kalau untuk kesulitan yang Bu Linda alami sendiri bagaimana Bu Linda? Ada apa kesulitan? Kesulitan yang saya alami mungkin karena ini adalah pembelajaran berdiferensi merupakan hal yang baru bagi saya Bu Rara. Sebelumnya saya belum pernah, jadi kadang mau melakukan pembelajaran itu agak mikir gitu, ini langkah selanjutnya seperti apa, kemudian kegiatan mindfulness atau teknik stop itu dilakukan pada saat kapan. Jadi kesulitan yang saya rasakan mungkin karena belum terbiasa, jadi saya masih perlu pembiasaan agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu terlihat luas gitu, tidak canggung di depan siswa. Jadi ada beberapa kesulitan yang boleh
Mungkin sebenarnya Bu Linda itu kalau tidak saya lihat juga lebih bagus gitu karena saya lihat karya, jadi ada rasa grogi gitu. Nah, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, adakah Bu Linda alternatif untuk mengatasinya Bu Linda? Alternatifnya, saya akan mencoba terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk siswa saya, sehingga saya akan lebih terbiasa, akan lebih luas. Jadi di depan anak itu ya terlihat enak begitu Bu Nana. Jadi tidak terlalu canggung mikir nanti kegiatan setelah ini apa yang saya lakukan. Jadi tidak nengok RPP lagi, nanti kegiatan apa sih ini selanjutnya begitu Bu Nana. Jadi pembiasaan. Jadi untuk kedepannya Bu Linda akan lebih membiasakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Linda. Nah, dari pembelajaran tersebut, area pengembangan apa sih Bu Linda yang ingin Bu Linda kembangkan? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu Nana, yaitu siswa dapat menemukan sendiri luas permukaan tabung, kemudian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dikaitkan dengan luas permukaan tabung, sehingga area pengembangan yang ingin saya capai adalah di area pengetahuan dan keterampilan. Untuk tujuan yang dikehendaki dari area tersebut apa Bu? Untuk area pengetahuannya sendiri yang ingin itu bisa terlihat dari saat belajar saya mau membawa bentuk-bentuk replika tabung atau benda-benda yang bentuknya seperti tabung pembelajarannya. Kalau di area keterampilan saya menerapkan diskusi kelompok dan presentasi. Nah, dari area tersebut ukuran keberhasilannya itu apa Bu Linda? Untuk area pengetahuan tersebut ukuran keberhasilan di kegiatan post-testnya ya Bu Rara. Jadi saya bisa melihat hasil akhir setelah pembelajaran apakah itu akan berhasil, jadi tidak dari nilai post-testnya. Kemudian untuk di area keterampilannya, untuk ukuran keberhasilannya adalah siswa dapat berdiskusi dengan baik dan benar berdasarkan KKPD yang sudah saya rancang, sudah saya buat begitu. Kemudian dapat mempresentasikannya dengan baik di depan kelas, di depan teman-temannya. Ya, dari hal tersebut adakah pendukung dari area yang ingin dikembangkan itu? Pendukungnya tentu saja video pembelajaran. Jadi anak itu kan ada dua, tadi saya kelompokkan menjadi dua gaya belajar ya Bu Rara. Untuk anak audiovisual saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Kemudian anak juga ada beberapa yang membawa smartphone yang mereka punya. Saya juga melengkapi mereka dengan laptop atau notebook bagi mereka yang tidak mempunyai handphone. Kemudian LKPD. Jadi LKPD itu saya susun berdasarkan gaya belajar anak juga. LKPD-nya jadi ada dua, yaitu dengan anak yang audiovisual dan anak yang kinestetik. Kemudian saya juga menyiapkan video pembelajaran dan laptop, kemudian presentasi. Jadi, nah untuk waktunya sendiri Bu Linda ini bagaimana? Untuk waktu tercapainya karya pengembangan ini, kemarin saya menggunakan 2 jam pelajaran untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari hal tersebut yang ingin lebih Bu Linda tingkatkan apa? Saya ingin meningkatkan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid begitu ya Bu Rara, pembelajaran yang terbaik buat siswa, jadi sesuai dengan kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa atau profil siswa. Saya juga akan mengintegrasikan dengan KSD ya Bu Rara, sehingga anak-anak itu terlihat lebih fokus, rileks dengan kegiatan mindfulness, kegiatan teknik stop yang sudah kemarin Bu Rara ajarkan ya. Jadi itu ya Bu Linda yang ingin tingkatkan lagi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk para murid, terus menerapkan KSD dalam lagi. Yang bisa diambil apa Bu Linda dari kegiatan yang kita lakukan selama ini? Ya baik Bu Rara.
Dari kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan selama ini sungguh sangat bermanfaat sekali ya Bu Rara. Dari awal dari kegiatan praobservasi, Bu Rara membantu saya menyiapkan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran saya, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran terbaik untuk siswa saya. Kemudian pada kegiatan observasi itu juga sangat bermanfaat ya Bu Rara mengobservasi saya. Jadi saya bisa lebih tahu begitu apa saja yang pembelajaran yang sudah saya lakukan, apa saja yang masih kurang, kemudian apa yang sudah baik. Nah, kemudian untuk kegiatan pasca ini adalah merupakan refleksi dari kegiatan observasi yang telah kita lakukan. Jadi Bu Rara bisa memberitahu saya apa saja sih yang kurang atau apa saja yang sudah baik yang sudah saya lakukan. Jadi itu ya Bu Linda, jadi dari yang sudah kita lakukan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu bisa menjadi pembelajaran kita lagi atau refleksi kita lagi. Dari selanjutnya Bu Linda, untuk kedepannya apa yang ingin Bu Linda lakukan? Yang ingin saya lakukan tentu saja melakukan pembelajaran yang berpihak pada muridnya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat dan profil siswa, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran terbaik untuk siswa saya. Dan itu yang ingin Bu Linda lakukan ya. Semoga apa yang Bu Linda inginkan dengan memberikan pembelajaran terbaik untuk siswanya itu bisa terlaksana dengan lancar. Dari ucapan kita pagi hari ini cukup sampai situ saja Bu Linda. Semoga segala sesuatu yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan. Terima kasih Bu Rara sudah membantu saya melakukan pembelajaran, mengajari saya bagaimana pembelajaran diferensiasi untuk siswa saya. Sangat berterima kasih. Bolehkah saya minta saran untuk kedepannya bagaimana Bu Linda? Saran saya mungkin karena Bu Rara ini adalah seorang aktor guru penggerak, calon aktor guru penggerak, ini kegiatan supervisi ini sangat baik. Jadi Bu Rara tidak hanya melakukan supervisi ini kepada saya, bisa dibantu dengan teman-teman di UPT SMP Negeri 1 Pardasuka ini. Semoga jadi guru-guru di SMP kita ini menjadi lebih maju, lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas sarannya. Semoga nanti saya bisa membantu tim observasi supervisi akademik di sekolah ini, dan apa yang kita cita-citakan sebagai guru dapat terlaksana, yaitu mendidik siswa sesuai dengan berpihak pada murid gitu ya Bu Linda. Benar sekali. Ya, begitu saja saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Linda. Saya Andini, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.